Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah subuh yang berbahagia, untuk mengawali kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mari bersama kita awali dengan kita memohon perlindungan kepada Allah dengan melafadzkan ta'awudz, dan kita melafadzkan basmalah untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Mari bersama kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, pagi ini mari bersama kita bersama-sama pulang nanti dengan membawa satu hafalan hadis yang pendek, hadis yang disampaikan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini pendek, mudah dihafal. Ketika kita sudah hafal, efeknya luar biasa. Kita bisa menjadi rajin dan semangat untuk bersedekah, ataupun kalau dalam tema tadi disampaikan kita memberikan makan bagi orang yang berbuka, ataupun memberikan makan kepada orang lain. Baik, mari bersama akan saya awali dan Bapak Ibu nanti akan mengikuti sesuai dengan penggalan-penggalan yang akan sampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bareng. Coba lebih kompak, lebih semangat ya, supaya nanti mudah hafalnya, mudah nyangkutnya di hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-shadaqatu, dan sedekah itu tutfi'ul khoti'ah. Tutok pakai to ya, tutok, jadi tak kemudian to. Tutfi'ul khoti'ah. Was-shadaqatu, dan sedekah itu tutfi'ul khoti'ah, akan memadamkan dosa. Kama, sebagaimana, yutfi'ul ma'u. Kalau yang depan tadi tu, kemudian yang ini yu ya, jadi ya. Yutfi'ul ma'u, bareng. Air dapat memadamkan an-naro, api. Hadisnya ini sebagaimana Al-Hafidz Abu Thahir masuk dalam hadis sahih di dalam Sunan Ibnu Majah, kemudian At-Tirmidzi. Jadi ini hadisnya pendek tapi luar biasa. Kita akan ulang. Was-shadaqatu,
was-shadaqatu, dan sodakoh itu tutfi'ul khati'ah, dapat memadamkan dosa, kama sebagaimana yutfi'ul ma'u, air dapat memadamkan an-naro. Sudah hafal Ibu? Belum ya? Yang sudah hafal bisa ke depan, bisa ambil HP ya. Ya. Jadi kita pulang nanti harus memantapkan hati, hafal satu hadis ini, sehingga nanti Ibu, Bapak, paling tidak Ramadan ini kalau tidak hafal banyak hadis, minimal hafal satu hadis ini. Sepakat tidak? Sepakat ya? Oke, kita akan ulang sekali lagi, nanti baru kita jelaskan. Was-shadaqatu, dan sodakoh itu, coba diulang bareng, termasuk artinya? Iya. Tutfi'ul khati'ah, akan memadamkan dosa. Diulang bareng, artinya kama sebagaimana yutfi'ul ma'u, air dapat memadamkan. Diulangi, kama yutfi'ul ma'u, ayo. Artinya sebagaimana an-naro, api. Nah, jadi pendek. Di sini tidak pakai neraka ya. Jadi an-naro, api ya. Jadi air itu dapat memadamkan api. Jadi Bapak Ibu coba bayangkan, ketika ada kebakaran yang luar biasa, maka di situ yang dinanti-nantikan adalah apa? Air. Air yang dinanti-nantikan ketika ada kebakaran yang luar biasa. Maka dipanggillah pemadam kebakaran. Harapannya kebakaran yang begitu luar biasa tadi segera mereda ataupun mati. Lah, inilah ketika kita setiap hari itu kita selalu dan sering melakukan dosa. Ataukah yang hadir di kesempatan ini kira-kira ada yang merasa tidak punya dosa? Ada? Ada yang kira-kira semua yang merasa punya dosa? Siapa? Kita rata-rata merasa punya dosa, dan setiap hari rata-rata setiap orang melakukan dosa. Coba hari kemarin dosa kita kira-kira apa aja? Coba dilihat sendiri. Pastilah di situ ada, mungkin dari mata, dari lisan, dari tangan, dari hati, dan seterusnya. Kita banyak sekali dosa setiap saat. Dan ketika kita mati dalam kondisi membawa dosa, na'udzubillah min dzalik. Maka di sini baginda Nabi memberikan satu solusi. Salah satu pemadam dosa. Salah satu yang bisa merontokkan dosa kita, yaitu dengan sedekah. Maka ketika kita hafal hadis tadi, kita akan senang bersedekah. Jadi kita bersedekah artinya nanti yang diharapkan Allah bukan aku sedekah dilihat orang lain, aku sedekah mendapatkan pujian. Bukan manusia lagi yang diharapkan, tapi Allah Subhanahu wa taala. Karena merasa bahwa begitu dia mengeluarkan 1000, maka dosanya akan mulai padam. 2000, 5000, 10.000. Jadi seolah-olah Bapak Ibu sekalian berbarengan dengan memasukkan uang itu ataupun memberikan sedekah kepada orang lain, itu Bapak Ibu merasa
saya sedang memadamkan dosa, saya sedang memadamkan dosa saya sedang memadamkan dosa saya, maka akan merasa semangat. Saya saat ini akan memadamkan dosa saya di hari ini dengan sedekah itu. Jadi sudah tidak kepikiran lagi pujian orang lain atau enggak. Saya hari ini was-shadaqatu tudfi'ul khati'ah, akan memadamkan dosa. Nah, ini yang pertama. Jadi luar biasanya sedekah. Kemudian yang kedua, hadis yang kedua, ini saya menyampaikan terkait dengan sedekah yang pertama. Yang kedua terkait dengan sedekah bagi orang yang berpuasa, untuk orang yang berpuasa. Baginda Nabi menyampaikan, kalau ini agak panjang tidak perlu dihafal dulu, mungkin suatu saat kita hafal. Jadi yang kedua ini khusus memberi makan atau sedekah bagi orang yang berpuasa. Baginda menyampaikan, Bismillahirrahmanirrahim, man torofa so'iman, barang siapa man fatara so'iman, mohon maaf, man fatara so'iman, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa. Man barang siapa, fatara memberi makan, memberi buka, so'iman orang yang berpuasa. Jadi hadis ini khusus untuk orang yang berpuasa. Man fatara so'iman, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, kana lahu, maka baginya mislu ajrihi, semisal pahala orang yang melakukan. Jadi semisal pahala orang yang melakukan puasa. Kana lahu mislu ajrihi, maka baginya semisal pahala orang yang melakukan puasa. Ghairu anhu la yankusu min ajris shaimi syai'an, dan tidak akan sedikit pun mengurangi pahala orang yang berpuasa. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu di sore hari habis asar, ibu-ibu menyiapkan berbuka, kemudian ibu-ibu kemudian memberikan ataupun mencari orang yang sedang berpuasa, kemudian ibu memberikan makan orang yang berpuasa tadi, maka pahala ibu, pahala bapak itu pahalanya semisal pahala orang yang berpuasa tadi. Sementara pahala orang yang berpuasa luar biasa, Allah langsung yang memberikan pahala khusus orang yang berpuasa. Karena apa? Karena orang yang berpuasa itu yang tahu bahwa dia puasa itu hanya dia dan Allah, sehingga memang pahalanya khusus. Kalau orang sholat itu bisa dilihat, sehingga di sana mudah sekali untuk terkena riya atau memperlihatkan pahalanya. Sholatnya dibagus-baguskan misalnya, ataupun dengan tilawah Al-Quran, di sana terdengar, orang lain bisa melihat, wah dia membaca Al-Quran terus. Nah, ketika dia mendapat pujian itu dia merasa senang, maka pahalanya jadi berkurang. Sedekah kelihatan, kemudian yang lain kelihatan, tapi puasa di sini nggak kelihatan. Orang yang beribadah puasa di sini nggak kelihatan, yang tahu hanya dia dan Allah. Di mungkin apa namanya agak kelihatan lemes atau apa, nggak mesti itu puasa, nggak mesti. Nah, maka di sini pahalanya luar biasa sekali bagi orang yang berpuasa. Lah, orang yang memberi sedekah di sini kana lahu mislu ajrihi, pahalanya seperti yang melakukan puasa. Ya. Tapi bukan berarti kalau gitu saya tidak usah puasa, nanti saya ngasih buka orang 10 maka pahala saya 10 orang, tidak begitu ya. Jadi puasa kita tetap, kecuali yang uzur. Nah, ketika kita memberikan buka telah 10 orang, maka kita mendapatkan Masya Allah pahalanya 10 orang. Ketika kita memberikan 100 orang, maka pahalanya setiap orangnya dapat pahala, kita mendapatkan pahala sebagaimana pahala setiap orang tadi melakukan puasa 100 orang. Luar biasa. Jadi di samping kita puasa sendiri dengan pahala yang luar biasa,
kita memberikan sedekah orang yang sedang berpuasa untuk berbuka, misalnya yang diberikan 5 orang, 10 orang, maka tinggal dikalikan berapa? Luar biasa. Di sini hitung-hitungan hadisnya. Jadi supaya kita semangat, mithlu ajrihi, semisal orang yang berpuasa. Dan luar biasanya tidak mengurangi, layan kusu, tidak akan mengurangi sedikit pun, tidak akan mengurangi ajri shaimi syai'an min ajri shaimi syai'an, orang yang melakukan puasa tadi. Misal ibu ngasihkan buka si A, maka si A pahalanya tidak akan berkurang, tapi ibu mendapatkan pahala seperti pahala si A. Ini yang kedua, luar biasanya orang yang memberikan sedekah. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir yang saya sampaikan pada kesempatan ini, bahwa orang yang memberikan makan kepada orang lain itu dia akan mendapatkan tempat khusus di surga. Ada seorang Arab Badui pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Awalnya baginda Nabi menyampaikan inna fil jannati hurufan, bahwa di surga itu banyak kamar-kamar yang luar biasanya. Kamar itu luar biasa, kamar itu indah sekali, nyaman sekali, belum pernah terbayangkan oleh manusia. Kemudian Arab Badui tadi bertanya, liman hiya, untuk siapa kamar-kamar itu wahai baginda Nabi? Nah, kemudian baginda Nabi baginda Nabi menyampaikan, liman toba kalamkum, liman toba kalamkum, bagi orang yang perkataannya benar. Yang pertama, bagi orang yang perkataannya benar. Kemudian yang kedua, wa'at amat to'am, yang kedua yang memberi makan, yang memberi makan. Kemudian yang ketiga, wa'ada masyam, orang yang merutinkan puasa. Jadi orang yang merutinkan puasa, artinya di sini berarti tidak hanya puasa Ramadan. Setelah Ramadan puasa Syawal, setelah Syawal nanti ada Senin dan Kamis ataupun Yaumul Bid 13, 14, 15 dan seterusnya. Dia merutinkan puasa. Wa shollalillah, dan dia sholat untuk Allah billaili, pada waktu malam, wan nasu niyam, dan manusia sedang tidur. Jadi ini kamar-kamar surga yang luar biasa tadi itu akan diberikan kepada golongan-golongan ini diantaranya. Yang pertama, orang yang perkataannya selalu benar. Yang kedua, wa'at amat to'am, orang yang senang memberi makan. Jadi ada tempat khusus bagi orang yang senang sedekah ini. Kemudian yang ketiga, wa'ada masyam, orang yang dia mendawamkan, orang yang dia merutinkan, mengkontinyukan puasa. Kemudian yang keempat, wassallalillah, dan orang yang salat untuk Allah billaili, pada waktu malam, wan nas suniyam, sedang manusia sedang pada tidur. Nah, ini luar biasanya orang yang sedekah, khususnya bagi untuk orang yang sedang berpuasa atau memberi makan kepada orang lain. Mudah-mudahan benar-benar ini menjadi bagian dari kebiasaan kita. Dan mari bersama-sama sekali lagi kita akan ulang untuk hadis yang pertama tadi, supaya kita pulang hari ini dengan membawa hafalan satu hadis. Nanti diingat-ingat, kalau perlu yang punya HP boleh direkam, boleh dicatat, sehingga nanti bisa hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Bareng mari. Was-shadaqatu, dan sodakoh itu tutfi'ul khoti'ah, akan memadamkan dosa, kama, sebagaimana, yutfi'ul ma'u, air dapat memadamkan an-naro, api. Nah, bareng-bareng kita ulang Arabnya, nanti baru terjemah. Mari bareng-bareng.
was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'u an-nara, atau kama yutfi'ul ma'un nara kalau disambung begitu ya. Tadi ada apa alif lam karena dipisah. Sekali lagi bareng-bareng. Was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'ul ma'un nara. Artinya bareng, dan sedekah itu akan memadamkan dosa sebagaimana air memadamkan api. Dah, ini hadis sahih, Bapak Ibu bisa bawa pulang untuk dihafal. Jika lupa besok bisa tanya kepada panitia, ada rekamannya ya. Mudah-mudahan menjadi berkah bagi kita. Seandainya bulan ini kita tidak bisa menghafal hadis yang lain, minimal hadis ini kita bisa hafal. Di tahun ini kita punya kenang-kenangan hafalan satu hadis, insya Allah. Amin Allahumma amin. Sehingga kita senang untuk bersedekah, senang bersedekah karena Allah, bukan karena manusia, bukan karena pujian manusia, bukan karena orang lain. Mudah-mudahan kesempatan pagi hari ini kajian kita bagian dari yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Mari bersama kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.